لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة الإمام الحكيم شيخ الإسلام الإمام زكريا النووي وأصوله وفروعه أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bab sifatul iqamah. Bab menerangkan tentang sifat-sifat adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manhajus sahih al-mukhtar. Dari manhaj pendapat yang benar yang terpilih, alladzi ja'at bihi al-ahadits as-sahihah, yang disertai dengan hadis-hadis yang sahih. Annal iqamah 11 kalimatan, bahwasanya iqamah itu ada 11 kalimat. Nah, ini sudah masyhur, kita tahu semua. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu ada 11 kalimat. Wa'lam anna al-adhan wal iqamah sunnatani indana ala madhhab sahih al-mukhtar. Ketahuilah bahwasanya azan dan iqamah itu adalah sunnah. Sunnah. Apa itu sunnah Bapak Ibu sekalian? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Gini ya, supaya kita termotivasi mengamalkan sunnah itu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan keutamaan dan fadilahnya. Itu ya. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan keutamaan dan fadilahnya. Jadi kalau orang mengamalkan dapat fadilah dan keutamaan, enggak mengamalkan enggak dapat fadilah itu. Nah, jadi kalau kita sempat, waktunya ada, badan sehat, kenapa kita enggak nambah fadilah dan keutamaan sebenarnya? Jadi sholat qabliyah baqiyah kalau sempat ngapainnya dikerjakan. Begitu. Kalau kita mengucapkan salam sempat ngapain kita nambah salam. Nah, itu dia. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat fadilah dan keutamaan. Ya, kita lanjut. Ini menurut mazhab yang terpilih. Sawa'un fi dzalika adzan al-jum'ati wa ghairuha. Sama saja azan Jumat atau azan salat lima waktu yang lainnya. Azan itu sunnah. Wa qala ba'du ashabuna, dan sebagian sahabat-sahabat kami mereka itu berpendapat huma fardhu kifayah. Azan dan iqamah itu ada yang berpendapat dari sebagian ulama bukan sunnah tapi fardhu kifayah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian yang lainnya huma fardhu kifayatin fil jum'ah duna ghairiha.
Azan dan iqamah itu fardu kifayah pada waktu sholat Jumat. Sholat-sholat yang 5 waktu yang lainnya bukan fardu kifayah tetapi sunnah. Ada ulama yang berpendapat begitu. Fa in qulna fardu kifayatin, nah kalau kita berpendapat bahwa azan dan iqamah itu fardu kifayah, falau tarakahu, kalau seandainya ditinggal azan dan iqamah itu, ahlul baladi, itu penduduk satu negeri atau satu wilayah atau satu kampung, kutilu ala tarkihi, diperangi, ya, diperangi satu tempat yang tidak memandangkan azan. Kalau pendapatnya fardu kifayah, jadi kalau ada satu wilayah tidak memandangkan azan dan iqamah, itu diperangi. Jadi dicari tahu kenapa tidak azan. Kenapa tidak azan? Itu kalau fardu kifayah. Wa in kunna sunnatan, kalau seandainya kita katakan bahwa azan dan iqamah itu adalah sunnah, lam yuqadamu 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar, maka tidak diperangi. Itu menurut pendapat yang terpilih. Kama la yuqadamuna 'ala sunnati zuhri wa shibhiha, sebagaimana tidak diperangi yang meninggalkan salat qabliyah zuhur dan yang semisalnya. Wa qala ba'du ashabuna, dan sebagian sahabat kami berpendapat yuqadaluna li annahu syi'arun zahir, dan sebagian lagi berpendapat bahwa diperangi yang meninggalkan azan iqamah itu diperangi. Dan kenapa? Karena azan dan iqamah itu adalah syiar yang jelas bagi Islam. Nah, kalau azan dan iqamah itu fardu kifayah, berarti kalau satu orang sebagian melaksanakan menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, berarti kalau fardu kifayah itu kalau masjid, satu masjid enggak ada azan, enggak ada iqamah, berarti satu RT itu, satu wilayah itu berdosa. Yang paling dari dosa siapa? Nah, ketua masjid. Yang memerangi itu adalah yang berkepentingan masalah ngurusi agama. Jadi pengurus masjid harus perhatian kepada pelaksanaan azan dan iqamah. Ya, terus wa yustahabu tartilul adzan wa raf'u sautihi, dan azan itu harus tartil, jelas kalimat-kalimatnya, makhrajnya, ya, harus jelas. Was bisaut murtafi, dengan suara yang tinggi. Wa yustahabu idrajul iqamah, sedangkan iqamah itu disukai agak lebih cepat. Ya, iqamah itu agak lebih cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu. Lain dengan azan. Ya, seperti wa yakunu sautuha akhfadu minal azan, dan suara iqamah itu lebih rendah daripada azan. Wa yustahabu an yakuna al-mu'adzinu husna shaut, dan disukai dan yang paling baik adalah muadzin itu suaranya bagus. Jadi muadzin memiliki suara yang bagus. Siqatan, orangnya sikoh. Sikoh itu apa? Sikoh itu adalah orang yang dia itu terpercaya, gimana akhlaknya bagus, itu sikoh, ketakwaannya kelihatan, gitu. Itu namanya sikoh, terpercaya. Makmunan, dia orang yang terpercaya.
Kadang-kadang yang azan nggak memperhatikan waktu, dan kadang-kadang jam di masjid itu nggak tepat. Akhirnya apa ya? Iya, akhirnya apa? Kurang 5 menit udah azan. Terus masjid lain ikut-ikutan azan. Padahal belum waktunya belum masuk. Yang paling bahaya pasti saat puasa. Iya. Padahal tinggal 5 menit lagi. Di masjid itu udah azannya puasa langsung padahal belum masuk. Nah, ini dia. Makanya muadzin itu harus betul-betul perhatian kepada waktunya sudah masuk loh. Jangan main azan-azan aja, tapi perhatikan waktu sudah masuk atau belum. Ini mutabarriman, dia itu cakap dalam mengendalikan azan. Maksudnya apa mutabar itu? Jadi dia itu pandai melantunkan nada irama azan, kemudian dia cocokkan lagu waktu zuhur gimana, waktu maghrib, waktu subuh, ya. Nah, itu beda-beda, disesuaikan dengan waktunya. Itu yang tahu Korea. Nah, model imam ini, Imam Wahyudi misalnya membedakan mana waktu subuh itu nadanya kayak apa. Iya, nah, zuhur, maghrib, isya itu namanya mutabar ya, orang yang ngerti, bagus dalam mengkondisikan nada azannya, irama azannya. Wa yusahabu ayyu'adzina wa yuqima qa'iman, dan sangat disukai azan itu dikumandangkan dengan cara berdiri, ya, berdiri. Ini jangan mentang-mentang pakai speaker, orang yang tahu azan sambil tiduran. Iya, ada penunggu masjid tarik mie sambil tiduran. Nah, ini yang kalau ada yang nakal bisa gitu. Jadi yang berdiri azan itu dikumandangkan dengan cara berdiri. Yuqimu qa'iman 'ala thaharah, dan dalam keadaan suci sudah berwudu. Ini kadang-kadang bangun tidur muadzin langsung azan, habis azan baru berwudu lagi. Ini dia. Padahal ini itu ngomong imam. Jadi berwudu dulu baru azan, jangan azan dulu baru berwudu. Wa mawdi'un 'alin, di tempat yang tinggi. Nah, kalau ini tempat yang tinggi sekarang udah diwakili sama speaker, sama loudspeaker. Mustaqbilal kiblati, azan dan iqamah itu menghadap kiblat. Ada orang iqamah menghadap kemana? Itu kalau zaman dulu kayak konektor. Kalau konektor itu menghadap ke penumpang ya. Kalau di Jakarta itu grogol nggak ada penumpang. Nah, ini bukan konektor. Orang yang azan dan iqamah itu bukan konektor, dia memanggil orang menghadap Allah, maka dia menghadap kiblat. Nah, menghadap
sahha adzanuhu, maka azannya sah. Wa kana makruhan, dan azannya itu iqamahnya itu makruh. Kena hukum makruh, tidak disukai. Ya, tidak disukai, dibenci. Mau dibenci? Iya. Sah tapi dibenci. Azannya sah, iqamahnya sah tapi dibenci. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Wal karahatu fil junub asyaddu minal muhdis, dan ya, orang yang junub, keadaan junub itu lebih utama dianggap makruhnya, lebih ya. Jangan sampai ada penunggu masjid mimpi basah langsung azan. Ya azannya sah aja, tapi makruh. Nah ini sedikit lagi mungkin. La yusra'ul adzanu illa shalawatil khams, dan tidak disyariatkan azan kecuali untuk salat 5 waktu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa sawa'un fiha al-hadirah al-fatihah, baik itu azan yang pada waktunya atau azan udah lewat waktu. Ya, misalnya kita sedang sholat sendirian, ya, di rumah, maka kita sunnah azan dan iqamah. Supaya apa? Supaya kita tidak buat kalau kemarin kalau diazankan itu setan kabur, ya. Jadi itu sunnah. Walaupun kita sholat sendiri di rumah, atau al-fatihah, atau sholat yang udah lewat waktu, mengqadha, itu sunnah azan dan iqamah itu. Wasawa'ul al-hadir al-musafir, baik di tempat mukim ataupun dalam perjalanan. Wasawa'ul man sholat wahda au fi jama'ati, baik sholat sendiri atau sholat berjamaah. Wa idza adzana wahidun kafa'il baqi, kalau sholatnya, lihat, kalau sholatnya diqadha 5 waktu, misalnya, ada sholat diqadha 5 waktu. Ini Bapak Ibu sekalian, waktu perang Khandaq itu umat Islam melawan 12.000 bala tentara Yahudi dan musyrik Quraisy. Orang Islam cuma 1.000. Terus umat Islam ditimpali. Pada waktu itu pertolongan Allah angin. Ya. Nah, Nabi Muhammad dan para sahabat ketika perang itu, ya, sibuk untuk menghadapi perlawanan musuh. Zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat. Akhirnya apa? Akhirnya pada waktu malam harinya Nabi Muhammad memerintahkan Bilal untuk azan. Ya. Setelah azan memerintahkan Bilal qomat. Wahai Bilal, qomat. Salat apa? Salat zuhur. Setelah salat zuhur selesai, Bilal qomat lagi untuk salat asar. Selesai salat asar, Bilal azan lagi salat maghrib. Setelah selesai salat maghrib, Bilal azan lagi salat isya. Itu. Jadi azannya sekali, qomatnya setiap sholat, untuk membedakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah ini salah satu juga dalil bahwa sholat itu diqadha kalau yang terlewat. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat perang Khandaq, itu Nabi Muhammad sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya itu di malam hari dengan satu azan dan masing-masing qomat setiap sholat. Itu ada dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang saya baca karangan Imam Wahbah Zuhaili. Jadi kalau kita mengqadha sholat itu pakai qomat. Jadi kalau qadhanya banyak, ada satu. Kalau kita menjamak sholat dalam perjalanan
melaksanakan sholat sunnah berjamaah, maka dengan istilah as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, mesti seperti sholat id dan sholat kusuf dan sholat istisqa. Biasa kita ada yang menggunakan ini, ada yang bilang as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah sebelum sholat Idul Fitri, atau ada juga dengan menggunakan shollu sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Begitu kan? Ya, nah itu masuk dalam sunnah. Wa minha ma yustahabbu dzalika fihi kasmani shalawatin nafilah dan mutlaqah, dan tidak disunnahkan pada salat-salat sunnah yang lainnya. Wa minha maqtala fihi kasratul tarawih wal janazah. Yang menjadi persisihan adalah iqamah atau bilal itu ketika sholat tarawih dan sholat janazah. Lihat, sholat tarawih kita di sini pakai, lihat. Sholat di sini kita pakai. Shollu sunnatan tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Ya, pakai. Nah, sekarang apa pendapat Imam An-Nawawi? Wal ashahhu annahu ya'ti bihi fit tarawih dunal janazah. Yang benar kata beliau, kata Imam An-Nawawi adalah itu digunakan pada waktu sholat tarawih dan tidak digunakan pada waktu sholat janazah. Jadi mesti kita nih kalau sholat tarawih pakai bilal itu ngikuti pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini, menurut mazhab Imam Syafi'i itu landasan kita tuh. Jadi kalau ada